Kita senang sekali Panglima Banser bisa jadi Menteri Agama. Ya, itu berita buruk untuk yang keras-keras itu. Jadi siap-siap aja. Ya dong, ini Panglima Banser. Pernah dengar Banser nggak? Jadi ini Banser ini organnya NU ya, NU. Di laut kita jaya, di darat kita buaya, di rumah tak berdaya. Bisa membayangkan kira-kira ini kalau kelompok-kelompok radikal ini berkuasa gitu, mampu menguasai tata sosial di negeri ini, apa yang akan terjadi? Sehingga mati-matian kita akan terus menghambat mereka, mati-matian kita akan terus menghadang mereka, apapun taruhannya, apapun taruhannya. Dan ini akan kita lakukan tanpa minta bayaran, tanpa minta bayaran. Prinsip Islam liberal itu adalah ketentuan-ketentuan hukum yang sifatnya operasional di dalam Quran dan Al-Hadis itu sifatnya temporer. Semuanya temporer. Kalau masih sesuai kita jalankan, kalau enggak kita buang, nggak apa-apa. Yang penting semangatnya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup muslim, mati juga muslim. Kofizen semuanya, tahukah anda bahwa orang-orang munafik dari zaman Rasulullah SAW akan selalu ada dan terus ada sampai hari kiamat, menjelang kiamat. Dan orang-orang munafik ini adalah musuh paling berbahaya bagi umat Islam. Mereka menyusup, tapi mereka memecah belah umat Islam, merusak, dan mereka menjarah kekayaan umat Islam. Mereka itu bergabung dengan umat Islam. Mereka masuk ke struktur umat Islam hanya untuk menikmati hasil yang manis. Tetapi ketika ada hal-hal yang pahit, mereka tinggalkan. Itu kemunafikan dari zaman dulu. Ulil Absor Abdallah itu terkenal dari zaman dulu, bukan sebagai tokoh NU. Ingat, bukan sebagai tokoh NU, tetapi sebagai tokoh JIL, JIL, Jaringan Iblis Laknatullah. Itu jamaahnya Iblis Laknatullah. Itu dari dulu. Dialah orang yang gembar-gembor dari dulu tentang Islam liberal, yang ingin menyatukan semua agama dalam satu konsep yang sama, mengakui semua agama adalah sama, dan lain sebagainya. Dulu begitu. Dan dia adalah orang yang pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu sifatnya boleh diambil, boleh dibuang. Kalau menguntungkan diambil, kalau tidak menguntungkan dibuang. Dia yang mengatakannya. Itu adalah jejak-jejak di masa lalu yang tidak bisa dihapuskan. Tapi sekarang tiba-tiba Ulil Absor Abdallah muncul di mana sebagai tokoh di PBNU. Ini kan nyusup, Mas. Nyusup dia ini. Tujuannya apa? Untuk memecah belah NU. Makanya ada kubunya Ulil, kemudian ada kubunya Islah Bahrawi. Islah Bahrawi saja bencinya naudzubillah kan sama si Ulil. Yang menunjukkan bahwa banyak juga orang-orang NU itu yang gedek banget sama si Ulil ini. Omongannya nggak bisa dipercaya. Dia itu ke NU itu ya hanya untuk cari keuntungan. Dia pengen mecah belah NU. Dia masuk ke NU itu hanya untuk cari dukungan. Cari dukungan untuk apa? Untuk cari keuntungan. Makanya dia adalah orang yang selama ini selalu menggembar-gemborkan kemana-mana tentang pengelolaan tambang-tambang itu. Inilah makhluk paling rakus selama ini. Ya benar, di dalam Al-Quran orang-orang munafik itu dia mendekat kepada Islam kalau ada keuntungan. Kita bisa lihat di dalam surat At-Taubah. Mereka kalau melihat kaum muslimin berangkat perang, mereka nyinyir. Ngapain kamu berangkat perang? Hei orang Islam, panas-panas, capek-capek, ngapain kamu berangkat? Mending di sini aja kita ngopi kek, makan-makan santai-santai daripada kalian perang tuh. Ngapain capek-capek ya kan? Menang juga belum tentu. Tetapi ketika kaum muslimin mengalami kemenangan yang sangat besar, pulang dengan membawa ghanimah yang begitu banyak, kemudian orang-orang munafik mengatakan, wah harusnya kami ikut tuh sama orang Islam, harusnya kami ikut tuh bareng Nabi Muhammad tuh, pulang-pulang bawa ghanimah banyak, harusnya gitu. Itulah orang munafik dari dulu. Mereka hanya cari keuntungan, mendekat kepada orang-orang Islam, mendekat kepada organisasi Islam itu karena ada nektar yang ingin dihisap di situ. Sekarang begitu juga. Kalau nggak ada nektar, mereka nggak akan mendekat. Jadi Ulil Absor Abdallah itu dari dulu jejaknya sudah jelas. Inilah yang menjadi ancaman bagi kita sebetulnya. Di berbagai macam organisasi Islam pasti ada orang-orang munafik yang menggembar-gembori, yang menggembosi dari dalam. Dan mereka ini berpotensi untuk memperpecah daripada golongan-golongan itu atau kelompok-kelompok itu. Sehingganya Islam sendiri
Sudah banyak golongan, sudah banyak organisasi-organisasi yang sulit disatukan, dan di dalam organisasi itu masih dipecah-pecah lagi dengan kubu-kubu. Kubunya si A, kubunya si B, kubunya si C. Nggak semua, nggak menutup kemungkinan. Mohon maaf, ya kalau kita berbicara di Muhammadiyah misalkan, ada tidak golongan-golongan atau istilahnya kubu-kubu? Ada. Di NU ada nggak kubu-kubu itu? Ada. Salafi ada tidak kubu-kubu seperti itu? Tetap ada Salafi itu. Makanya sampai-sampai banyak orang Salafi mentahdir juga orang Salafi. Orang Salafi mentahdir orang Salafi. Gitu loh. Jadi di setiap organisasi pasti akan ada perpecahan di antara mereka. Jadi kalau kita berbicara tadi itu, orang-orang yang berbahaya itu masuk ke dalam organisasi, mereka hanya menghisap nektar di sana, kemudian sepahnya dibuang hanya untuk cari keuntungan saja. Mereka inilah berpotensi untuk memecah belah. Organisasi yang sulit disatukan ini saja sudah susah, apalagi kalau organisasi dari dalamnya juga dipecah-pecah lagi oleh orang-orang munafik. Bahaya. Ini tolong orang-orang NU, harusnya kalian tidak bangga mengatakan Ulil itu orang NU. Kenapa? Ya karena kita tahu sendiri jejaknya. Tidak mungkin orang-orang NU yang dulu digagas oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari punya pemikiran bahwa semua agama sama, kemudian ingin menyatukan semua agama dalam satu payung. Itu kayaknya nggak mungkin banget. Jadi jelas tujuan daripada Ulil itu ya hanya cari nektar di situ. Setelah manisnya diambil semua, ya kalian akan dibuang begitu saja. Orang munafik dari dulu selama.